Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Jinur Journey. Saat ini saya berada di kota Tasikmalaya, tepatnya di pertigaan Padayungan. Ke belakang saya itu adalah arah kota Tasikmalaya. Sementara kalau lurus ini mengarah ke Cipatujah. Sementara ke arah kanan saya itu ke Singaparna ya teman-teman semua. Ini pertigaan Padayungan. Kemanakah hari ini? Hari ini saya akan menjelajah jalur alternatif Tasik Pangandaran via Cekos Cikasungka. Oke, seperti apa video perjalanan saya kali ini? Simak terus sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Lanjut. Jadi ini adalah jalan Tasik Cipatujah ya, jalan perintis kemerdekaan, jalan perintis kemerdekaan. Kalau teman-teman semua ikuti jalan ini lurus terus, itu tembusnya ke Pamijahan, ke Cibalong, ke Cipatujah. Sementara jalur yang akan saya lalui, biasa Jinur Journey mah menjajal jalur-jalur alternatif, jalur-jalur teparuguhnya Pepe. Ini ada request dari teman-teman semua, Kang cenah videoin jalur Cekos. Saya juga nggak tahu ya ini, jadi saya ngandelin Google Map. Rutenya dari sini lurus, terus nanti di depan ada pertigaan. Saya lihat Google Map, tembus ke Salopa ya. Di depan ada pertigaan, belok kiri, kita akan menuju ke Salopa. Kalau lurus juga bisa tembus ke Salopa ya teman-teman semua. Jadi dari sini terus lurus sampai Sukaraja. Nah dari Sukaraja bisa belok ke arah Salopa. Saya dari Salopa nggak akan ke Cikatomas, sudah pernah saya videokan. Jadi dari Salopa kita akan mengarah ke Cekos Cikasungka. Oke, di sini belok kiri ya teman-teman semua. Lurus juga bisa, cuman saya mah ya ambil jalan alternatif, jalan sepi. Kalau lurus itu ya ramai kendaraan dan juga banyak truk atau bus. Sementara kalau lewat sini mah belok kiri mah jalurnya ya jalur alternatif, jalur alternatif. Muat, mobil juga muat ya teman-teman semua. Kita salip dulu mobil biar jelas pemandangannya, jalannya seperti apa. Oke, kita eksplor Tasikmalaya. Seperti biasa, perjalanan kali ini saya masih menggunakan motor kesayangan saya, Honda Blade 110 cc keluaran tahun 2011, dan masih dengan boncenger saya, istri saya, bonceng istri yang barusan mobil maksa nyalip plat D ngerakeun orang Bandung. Oke, lanjut. Untuk kamera saya menggunakan GoPro Hero 7 Black, dipasang di helm, pakai lagi adapter, pakai lagi mounting, dipasang lagi mic-nya saya pasang di dalam helm full face. Oke, informasi-informasi itu sering ditanyakan oleh teman-teman semua, jadinya saya jawab dan saya utarakan di awal. Untuk jarak, saya tadi buka Google Maps sebelum berangkat, jaraknya sekitar 80 km, dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 2,5 jam sampai 3 jam. Perjalanan mungkin santai ya, kecepatan ya 40 sampai 70 km per jam. Dan namanya juga motor bebek, nggak akan terlalu ngebut-ngebut ting saya banyak. Saya ngebut-ngebut na motor bebek paling kayak 90 itu juga kalau kosongan. Sementara saya makan ini boncengan terus bawa box lagi, bawa barang. Jadi jalur alternatif Tasik Pangandaran ini memang rada berbeda dari sebelum-sebelumnya, karena katanya di wilayah Cekos, saya juga nggak tahu tuh Cekos teh kecamatan apa desa atau apa, katanya jalannya baru dicor. Dan ada yang request, Kang request na jalur Cekos. Ini mohon maaf karena saya juga belum hafal dan belum tahu, saya baru pertama kali lewat sini. Jadi mohon maaf kalau misalkan salah atau nyasar, atau pokoknya kalau saya banyak salah saya mohon maaf duluan. Untuk jikalau videonya kepanjangan, saya sudah siapkan segmen-segmen di dalam deskripsi.
Silakan diloncat ke menit berapa teman-teman semua. Sudah saya siapkan segmen-segmen di dalam deskripsi. Untuk rute ini, jadi jalan ini teman-teman semua yang ingin mempergunakan jalur yang saya lalui ini, ini nama jalannya apa ya? Jalan, nantilah saya tulis di bawah. Kalau saya lihat Google Map, teman-teman semua lurus saja jalannya, walaupun ada persimpangan-persimpangan, tapi jalan utamanya terlihat jelas. Saya sudah mengurutkan Google Map. Sementara untuk cuaca saat ini rada-rada mendung. Ini mohon maaf jikalau di tengah perjalanan saya kena hujan, videonya akan off the record karena peralatan kamera saya nggak anti air ya. Dan juga nggak bagus juga sih kalau pas hujan-hujan ngerekam banyak percikan air di kamera. Nah, jadi teman-teman semua lurus saja ini. Nanti tembusnya di Salopa ini ya, Salopa. Kita salip dulu. Maaf. Tembusnya di Salopa ini. Jarak dari Tasik ke Salopa lewat jalan ini sekitar 40 kilometeran, sekitar 1 jaman kurang. Kalau lewat jalan biasa juga yang lewat tadi ya, yang di belakang di pertigaan lurus arah Sukaraja Cipatujah, itu jaraknya juga sama sekitar 40 apa 45 kilometeran. Sementara kalau jalan yang tadi mah yang saya lalui kan jalan raya, ramai ya, banyak bus dan juga truk dan ya ramai kendaraan lah. Kalau ke sini mah untuk sepeda motor asik sepi, untuk mobil juga boleh dicoba lah. Jalannya ya begini. Da Jinur Jurai mah resepna ke jalan-jalan alternatif, jalan-jalan sepi, biar enak juga untuk ngecoblak begini. Konsentrasinya bisa enakan lah untuk ngecoblak. Kalau jalannya padat, saya harus fokus ke jalan biasanya. Di depan ada bundaran, jadi teman-teman semua lurus saja, belok ke kanan itu ke arah tadi, ke arah jalan raya yang tadi, Jalan Perintis Kemerdekaan arah Cipatujah. Belok kiri ke Manonjaya. Saya rada sedikit hafal, bukan sedikit hafal, saya menghafal memang. Ke arah kiri ke Manonjaya, ke arah sana ke arah jalan raya yang tadi. Sementara kita mau lurus, kita lurus saja. Jalan Taman Sari, bundaran Gobras, Tasikmalaya. Oke, dari sini terus saja lurus. Kalau saya lihat kontur jalannya di sini masih datar, tapi tiba-tiba nanti akan banyak kelokan-kelokan dan tanjakan-tanjakan, dan nanti jalannya tiba-tiba mengecil. Kalau yang di sini jalannya masih 2 jalur, ini cukup leluasa untuk mobil biasa, untuk truk juga bisa masuk nih. Ada angkot ya, cuma saya nggak tahu jurusannya. Saya bukan orang Tasik ya teman-teman semua, jadi mohon maaf kalau saya banyak tidak tahunya. Saya orang Cimahi, tapi nenekatan ya, soan eksplor jalur alternatif Tasik Pangandaran, atau bisa juga untuk yang dari Bandung nih. Ini bisa dipergunakan sebagai jalur alternatif Bandung Pangandaran, jalur Bandung Pangandaran jikalau bosan lewat jalan-jalan utama, jalan-jalan biasa, apalagi kalau hari-hari libur nasional, lebaran atau tahun baru atau long weekend. Jalur Bandung Pangandaran kan suka macet. Macet, padat, pokoknya mengesalkan lah. Untuk sepeda motor ya, untuk mobil juga nggak enakan kalau dikasih macet mah. Boleh dicoba jalur alternatif ini. Saya beberapa kali videokan jalur-jalur alternatif Pangandaran, baik itu yang dari Tasik itu via Cikatomas, saya dulu pernah videokan. Sementara yang dari Banjar Pamarican juga saya pernah videokan juga. Kita salip dulu mobil. Terus jalan-jalan alternatif via jalur selatan saya pernah videokan yang ke Pangandaran. Sementara sekarang edisi jalan alternatif Pangandaran via Cekos Cikasungka Tasik.
dari Tasik ke Salopa. Dari Salopa kita akan belok ke arah jalan alternatif lagi. Jadi jalur Salopa itu bisa tembus ke Cikatomas, bisa juga tembus ke jalur selatan Jawa Barat, Cibalong. Sementara jalan yang itu pernah saya videokan, jalur Cikatomas mah videokan ke Pangandaran dulu. Nanti link-linknya akan saya simpan di dalam deskripsi. Jalur-jalur alternatif Pangandaran. Oke, harusnya ini perempatan begini memang utamakan jalan yang utama ya. Tadi mobil makan belok. Harusnya prioritaskan di jalur saya. Nah, ini edukasi saja buat teman-teman semua. Coba aja gerasok ke polisi bikin SIM. Diutamakan ya jalan yang utamanya, yang lurus. Oke, setelah mengomentari perilaku pengendara di sini, sekarang kita lanjut perjalanan Tasikmalaya. Saya nggak tahu perbatasan kota Tasik dengan Kabupaten Tasikmalayanya ya di sebelah sini. Mudah-mudahan teman-teman semua nggak pada protes. Pokoknya ini mah Tasik, we. Jalur Tasik Pangandaran ataupun jalur alternatif Bandung Pangandaran. Buat teman-teman semua yang hobi touring, hobi memotoran tuh tinggal di jalan oge enakeun kosong gitu. Asik lah. Buat yang sudah bosan dan malas bertarung di jalan utama. Jalan utama itu kan ada banyak truk, bus ya. Aduh, kudu ngantai belum kalau macet, kalau musim liburan. Nah, boleh dicoba jalur ini. Untuk link Google Map nanti saya simpan di dalam deskripsi. Aduh, rada nanjak ya. Perum Taman Jaya Indah. Perum Taman Jaya Indah nih ya patokannya. Ini sekali lagi saya baru pertama kali lewat sini ya. Jadi kalau nyasar, mari kita nyasar bareng-bareng di video. Biar saya aja yang nyasar. Mudah-mudahan nggak nyasar. Mudah-mudahan sampai tujuan. Ya sampai mah pasti sampai, cuman nyasar apa enggaknya saya nggak tahu nih. Ya mudah-mudahan nggak nyasar ya. Dan mudah-mudahan jalannya juga bagus. Sejauh ini jalannya bagus nih, wilayah Tasik nih. Saya nggak tahu kedepannya apakah bagus apa enggak. Cuman kalau sudah masuk wilayah Pangandaran itu saya yakin bagus. Pangandaran sedang giat membangun, jalannya bagus-bagus sekarang. Saya mah udah optimis ya kalau udah masuk wilayah Pangandaran jalannya bagus. Sementara jalan alternatif yang via Cikatomas, Salopa, Cikatomas, saya nggak yakin itu jalannya sudah bagus apa enggak yang wilayah Cikatomas. Mohon komen teman-teman semua yang saat ini atau akhir-akhir ini sudah melewati jalur Salopa Cikatomas, apakah jalannya bagus sekarang apa enggak. Dulu saya sempat videokan jalur Cikatomas itu jalannya ampun. Udah mah ramai ya jalan itu teh. Terus jalannya kurang baik lagi. Dan lumayan panjang, lumayan banyak jalan yang kurang baiknya. Cukup menguras waktu. Nah, sementara saya sekarang nih kasih jalan alternatif. Tuh, sepi. Dibanding jalan yang tadi ya, yang di awal video kan ramai. Tapi ya terserah teman-teman semua. Kalau teman-teman semua suka jalan yang ramai, silahkan ambil jalan yang tadi di awal video, Perintis Kemerdekaan arah Pamijahan, arah Cipatujah. Nanti di Sukaraja itu ada pertigaan belok ke arah Salopa. Nah, nantilah di depan saya akan tunjukkan jalan rayanya yang tembus dari jalan raya yang di belakang saya. Sementara lewat sini tuh asik pisan, sepi. Tadi juga ada yang goes. Ramainya teh nyata di Wedi yang banyak perumahan warga. Sekarang jalannya sepi. Asik nih tuh yang goes ke Pangandaran, tak boleh dicoba nih lewat sini. Adem, jalan bagus. Pemandangannya khas pemandangan perkampungan di Jawa Barat ya. Ayo mang, gas mang, nanyak. Oke, sepertinya kalau jalannya begini mah 80 km nggak akan kerasa dibanding
lewat jalan raya biasa udah harus bertarung dengan kendaraan-kendaraan gede atau kendaraan-kendaraan lain, terus ada beberapa jalan yang kurang baik, cukup bikin bad mood ya, sok stres sendiri. Apalagi kalau udah dikasih hujan gitu ya, hujan, macet, males. Tapi kalau lewat yang beginian mah, jalan-jalan sepi begini mah, walaupun hujan juga asik-asik saja, sepi dan nggak bikin bad mood, bikinnya happy-happy saja nih yang touring-touring. So, teman-teman boleh dicoba nih. Sejauh ini jalannya mantap, jalannya mulus berbanding terbalik kemarin. Beberapa waktu yang lalu ya saya videokan jalur Pangandaran alternatif dari Cikajang ke Singajaya. Itu jalannya jalannya rada ada banyak lubang, tapi itu juga boleh dicoba, jalur alternatif jalur Cikajang Singajaya. Wish, istri saya ngalenyap ya. Nggak beledag motor kerasa. Lanjut untuk BBM, sebentar saya lihat dulu, cek. BBM ternyata setengah. Ini sudah saya pergunakan kemarin-kemarin dari Cimahi ke arah Tasikmalaya. Saya isi Pertamax full tank. Sementara ini BBM sudah setengah, tapi saya tidak khawatir karena kalau lewat perkampungan begini pasti adalah pom mini apa Pertasop apa mobil pasti ada. Sementara untuk tuh ada pom mini. Untuk SPBU teman-teman semua silahkan isi full tank di kota Tasikmalaya saja, di full tank kan, terus silahkan lewat sini, jarak 80 km, motor apapun juga kalau isi full tank pasti cukup. Nanti ada SPBU lagi. Di Salopa juga ada SPBU ya, di Salopa ada SPBU, terus di Pangandarannya ada SPBU. Ya, saya belum bilang Pangandarannya keluarnya dari mana Cenakang. Ya, ini jadi saya akan videokan jalur ini nanti keluarnya di Pangandarannya di wilayah Green Canyon, Cukang Taneuh, atau dekat-dekat ke Batu Karas ya, Cijulang. Wilayah sana nih saya tembusnya nanti akan ke sana. Jadi bukan ke Pangandaran, pantai Pangandarannya ya, pantai barat apa pantai timur. Aduh. Oke, gaskan kembali lah. Ini ada pertigaan. Kemanakah? Bertiga aja. Belok kiri saja. Kita belok kiri. Aduh, saya nggak survei ini. Mudah-mudahan betul ya. Nanti kalau salah saya akan balik lagi. Soalnya feeling saya kalau belok kanan itu kembali lagi ke jalan raya Tasik Pemijahan, feeling saya mah. Oke, ngandelin feeling nih. Soalnya Google Mapnya ini saya nggak simpan di dalam motor, di holder. Jadi ngandelin ini aja lah, ngandelin feeling dan juga kita ikuti jalan-jalan utama. Oke, asik sekali naik turun jalannya ya. Jadi nanti keluarnya saya di sekitaran Batu Karas, Green Canyon. Ada truk, sepertinya memang betul jalannya lewat sini. Edun, truk segede gitu juga bisa lewat sini, mantap. Mungkin karena sepinya, ada proyek mungkin di depan. Jalanan nih mulus kia Tasik. Hey. Jadi Tasikmalaya teh ada yang jeleknya juga itu ya, di mana itu ada yang bagusnya juga ini teh ya. Dan namanya juga hidup. Naon, cenah ada yang bagus, ada yang jelek. Tuh kapotong deh saya tuh tadi ngobrol sampai mana. Jadi keluarnya di wilayah dekat Batu Karas, Parigi, Cijulang, sekitaran lah. Dekat-dekatnya mah dekat-dekat ke Green Canyon ini di jalur Jalan Raya Selatan Jawa Barat. Jadi buat teman-teman semua yang pulang dari Pangandaran juga boleh dicoba nih jalur ini. Yang pulang dari Batu Karas, males lewat jalan utama ke Banjar, suka macet dan padat kalau di hari-hari libur
long weekend dan sebagainya, bisa dicoba nih jalur ini. Untuk sementara videonya tidak akan saya bagi-bagi, cuman kalau memang rada panjang mungkin saya akan bagi dua ini videonya. Sejauh ini saya juga belum mau men-skipnya ini video, soalnya jalannya enakan kieu euy, ngegas speed 50 km per jam ini, tapi cuacana rada-rada alem, rada-rada mendung, mudah-mudahan cerah. Sementara kontur jalannya naik turun ya, naik turun tapi masih ringan ini, nggak terlalu ekstrim, dan jalannya mulus ini dari Tasik, mulus. Kita baca-baca dulu ini wilayah mana ini. Jalan-jalan alternatif teh suka asik kalau dilalui teh, sok gerak cobaan teman-teman semua. Soalnya kalau lewat jalan-jalan biasa mah bosan, apalagi kalau sudah pernah ya. Kita baca apa? Cigarendeng Setiawargi. Nggak kebaca. Ini buat teman-teman semua yang tahu wilayah ini silahkan komen. Jadi sedikit berbagi tips buat teman-teman semua yang ingin touring, boleh dicoba atau dipergunakan Rancak Kupa, wilayah Rancak Kupa, Tasikmalaya. Ya teman-teman semua, sekarang posisi di Rancak Kupa, ke kota Tasikmalaya. Mudah-mudahan saya nggak nyasar ini. Di depan ada pertigaan, kalau saya ingat-ingat ada pertigaan. Nah, di sini teman-teman semua belok ke kanan ya, belok ke kanan. Di sini membingungkan. Ada itu, ada batas kota, batas. Ada petunjuk juga, Maniis, Salopa, Cikatomas. Jadi saya sudah hafalkan di Google Map. Pas pertigaan tadi rada-rada membingungkan. Jadi di pertigaan tadi teman-teman semua belok ke kanan, Rancak Kupanya, Rancak Kupa, kota Tasikmalaya. Saya baru tahu ada perbatasan di sebelah sana. Ternyata perbatasan kota dan kabupaten Tasikmalaya di sebelah sana. Kita saksikan sama-sama apakah aspal di wilayah kabupaten Tasikmalaya ini masih seperti yang di wilayah kota Tasikmalaya apa enggak. Baru juga mau saya protes, tapi masih bagus nih jalannya. Iyo, ternyata ada yang kurang baik. Oke, rada slow. Berbanding terbalik dengan yang tadi memang di wilayah mulus lagi, kalem, jangan dulu menghujat dan mereview. Bagus lah, tadi mah jalannya rada kurang bagus sedikit. Ya, dari sini mudah-mudahan tidak ada banyak percabangan kembali, biar tidak membingungkan. Pokoknya teman-teman semua mah patokannya Salopa aja, ke pusat kota kecamatan Salopa yang ada SPBU Salopa, bisa gitu, kasih Google Map. Jalannya ada yang berlubang. Alhamdulillah ada matahari sekarang mah mudah-mudahan sampai Pangandaran bagus. Bagus jalannya dan juga cerah cuacanya. Amin. Rada-rada ada yang berlubang ya. Ada pertigaan, kita pilih jalan yang beraspalnya saja terus. Memasuki perkebunan warga ya, Kebon Awi. Wow, plat D nih, ada orang Bandung. Plat D ada yang lewat sini. Memang lebih sepi ya teman-teman semua, seru sekali. Nah, tapi kieu jalanna tapi lah mulus deui lah. Segini mah minim lah kerusakan segini mah.
Walaupun berpengaruh juga sih kalau malam mah nggak kelihatan. Tapi nya lebih seru dibanding harus lewat jalan utama, ramai dan padat. Oke, sebentar kita cek dulu. BBM saya ternyata masih ada. Belum di garis merah. Sejauh ini lumayan irit nih motor kesayangan saya. Kita baca-baca dulu ini. Kampung apa ini? Kampung Desa Karyawangi. Entah kecamatan mana ini. Hihi. Jalana asik deh, mulus deh, mantap. Mudah-mudahan sampai Salopa ini mulus. Gaskeun om. Oke, bulak belok naik turun ya medannya, tapi nggak terlalu ekstrim, masih normal-normal saja ini tanjakan dan turunannya. Untuk mobil ya boleh dicoba juga teman-teman semua yang mempergunakan mobil, boleh mempergunakan jalur ini. Tadi juga ada mobil-mobil kecilnya, mobil keluarga, mobil yang rada-rada pendek sasisnya. Lewat sini berarti aman-aman saja. Kalau sepeda motor mah sudah jelas lah, asik, seru. Cuman ya itu BBM, saya ingatkan di Tasik Kota diisi saja dulu full tank. Woi, ada pertigaan, kemana ini? Kemana ini? Belok kiri, belok kanan kah? Jalan Pesantren Cidolog, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Saya mau buka Google Map dulu ya teman-teman semua. Ada pertigaan rada membingungkan. Ternyata betul. Jadi saya suruh istri saya biar nggak ngantuk, nggak ledag wae, suruh baca Google Map. Walaupun suka ada sedikit salah mah. Jadi pas pertigaan tadi katanya betul belok ke kanan. Mudah-mudahan nggak berubah. Hai, ada pertigaan tapi nggak banyak petunjuk ya. Saya mohon kepada pihak pemerintah setempat di sub, biasanya di sub itu, tolong dikasih petunjuk gitu, ke belok kanan kemana, belok kiri kemana. Lumayan membingungkan. Itu sedikit kritik yang membangun untuk pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Wah, nanjak kembali jalannya. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua masih betah nonton video saya ini. Biar menjadikan panduan jalan-jalan alternatif di Jawa Barat. Khususnya sekarang saya dalam edisi puputaran di wilayah Tasikmalaya. Kang cenah nahabet ka timur wae cenah. Sekali-kali coba ke wilayah Bogor ke arah barat, Jawa Barat. Ini mohon maaf karena apa ya? Kayak karena tujuannya memang mau ke Pangandaran. Mau ke Pangandaran ke arah timur, jadi ya senang cari jalan-jalan yang ke arah timur. Berbeda kalau misalkan saya tujuannya ke arah barat gitu ya, saya masih belum menemukan. Mungkin kalau ke Anyer mungkin saya akan jalan-jalan menelusuri jalan-jalan alternatif di bagian barat Jawa Barat. Untuk sementara sekarang memang kebanyakan saya menjelajah jalan alternatif wilayah timur Jawa Barat. Untuk Garut, Tasik, Tasok sering saya Garut, Tasik, Banjar, Ciamis, udah mantap jalana, bulak belok, luar leor. Ya sepi deh, gaskeun, mantap pisan ya. Kita cek dulu GoPro. Oke, masih merekam. Semoga teman-teman semua masih betah. Sepertinya videonya akan saya bagi dua ini, soalnya lumayan panjang juga ya. Dari sini ke Salopa mungkin untuk bagian pertama
Sementara untuk bagian kedua dari Salopanya ya, yang Cekos Cikasungka. Wah, ini perkebunan apa ini? Kebun pohon apa ini ya? Kering gitu. Saya baru lewat sini, oi. Ini mohon yang tahu komen. Ini perkebunan apa, ini pohon apa? Gersang begini. Tapi asik. Gas om. Nggak ada tulisan-tulisan wilayah mana ini. Entah perkebunan jati kah? Cisarua Desa Karyawangi. Oh. Siga pohon jati dah lain ya teh. Pohon karet, pohon apa? Nggak tahu, takut salah. Pokoknya keren lah ini perkebunan ini, dan juga yang lebih keren lagi ini jalannya nih. Sih. Luar leor mulus kia euy. Coba di wilayah saya ya di Sumedang, jalan tema lulus kia aja. Sudahlah. Sekarang lanjut perjalanan. Jalan sepi kia, luar leor. Kalau lewat jalan yang ke arah Pamijahan atau Cipatujah mah sama juga sih, luar leor. Cuman ya seperti yang sudah saya bilang tadi, jalannya ramai. Karena saya juga pernah videokan jalur Tasik Cipatujah beberapa waktu yang lalu. Nanti linknya akan saya simpan di dalam deskripsi. Jalur Tasik Cipatujah jalannya hampir sama, luar leor dan lebih lebar. Cumannya kenapa saya sekarang lewat sini? Banyak kendaraan, terutama kendaraan kalau kendaraan pribadi mah masih asik. Ini kalau ada bus, ada truk, rada susah buat nyalipnya. Sementara lewat sini nih, aduh, tukang tikung dia, luar leor. Jalan enakeun lu, yang resep cornering sok, resep miring-miring tah ka dieu tah sok. Kiri kanan mirip di sirkuit mana coba ya. Marc Marquez, Joan Mir, MotoGP. Mudunnya naik mudun, tadi naik sekarang turun ini. Wow. Ini mohon maaf saya nggak tahu nama wilayahnya. Mudun deh bae. Bulak belok. Itu yang dari depan saya kayaknya asik tuh. Nanjak. Asik pisan geuningan Tasik Selatan teh. Ini mah judulnya Explore Tasik Selatan. Ayam Gusti. Padahal jauh kadon nyamperkeun tuh. Perkebunan apa ini? Karet, jati atau apa? Kita baca ada kelebihan Gedung Serbaguna Karyawangi, wilayah Desa Karyawangi. Asik mang jalana, mantep Tasik yang iya mah. Cuman yang di Cikatomas saya nggak tahu. Kalau dulu mah parah we. Sekarang saya nggak tahu dan saya belum berani update lagi. Takutnya jong. Nanti aja lah, tunggu komen-komen teman-teman semua. Jalur Salopa Cikatomas apakah mulus ataukah masih kurang mulus? Silahkan komen ya teman-teman semua. Nunggu updatean saja dari teman-teman. Kalau sudah mulus baru nanti saya videokan kembali jalur yang di Cikatomas. Salopa Cikatomas keluar Cijulang. Itu kalau jalannya bagus mah yang di Cikatomas pasti lebih cepat tuh, yang mau ke Cijulang teh lewat Cikatomas. Masih di Desa Karyawangi. Cipedes apa? Dan masih dengan jalanan begini, tapi sekarang sudah memasuki perkampungan warga. Rada panas. Kalau yang di hutan tadi mah asik, sejuk.
Tadi saya lupa nggak ngitung ya jam berapa saya berangkat ya. Aduh, aya kelapa ngagulutuk. Ngagulutuk kelapa. Lalu pas. Alhamdulillah cerah euy, hore. Oke. Oh ya, sekarang musimnya lagi musim peralihan dari musim hujan ke musim kemarau ya ini teh. Masih ada hujan dan masih cuman beberapa hari terakhir nggak ada hujan. Tapi ini masih di musim hujan, musim peralihan. Sekarang nanjak kembali. Mantap. Tuh, nu resep touring sok pening jalan dia. Nanti Google Map-nya akan saya simpan di dalam deskripsi. Patokan-patokannya mungkin yang tadi ya, belokan pertigaan. Saya juga rada-rada takut nyasar, tapi sejauh ini alhamdulillah. Keenakan. Suka kebablasan kalau keenakan deh. Rasaan sepi. Ya asik pisan ya jalannya. Kiri kanan jeung jalannya mulus deh, mantep ya Tasik. Cuman yang kemarin saya videokan jalur nanjak, jalur yang di Taraju. Taraju juga kan Kabupaten Tasikmalaya. Jalannya aduh loba liang. Jalur Taraju ya. Semoga pihak pemerintah Kabupaten Tasikmalaya memperbaiki jalur yang Taraju. Gening anu ekstrimna ya di dia, tanyakan ananya teman-teman semua. Tuh lumayan. Deh aya patahan deh. Ternyata ada yang ekstrimnya nih. Ini tanyakan lumayan ekstrim nih. Turunannya juga ekstrim tapi sepi. Ternyata masih nanjak. Untung saja ditunjang oleh jalan yang bagus ya. BBM sudah nyampe garis merah, oi. Kita gaskeun saja. Masih nanjak. Keasikan. Lanjut terus. Masih nanjak. Cuman rada-rada patah-patah ini. Kalau dibiarkan lama-lama ini bisa patahnya bisa lumayan dalam. MTS Negeri 14 Tasikmalaya. Oke, sekarang ketemu turunan. Wah, ternyata naik turun gunung. Ada lagi tanyakan. Ini tadi saya juga lagi ngobrolin Tarajunya. Ya mohon yang jalur Taraju segera dipermulus kembali aspalnya kepada pihak pemerintah setempat. Kita fokus kembali ke jalur ini. Jalur yang mengarah ke Salopa dari Tasik Kota. Jalur alternatifnya. Ada tadi banyak turunan, sekarang nanjak deh. Saya nggak hafal kontur jalannya, kirain akan turun terus, ternyata ada nanjak-nanjaknya. Wow, dan petunjuknya masih nanjak. Mantap ya. Jalur Tasik Pangandaran bagian ke-1. Jalur ke Salopa ini. Wow. Kita ini karena saya nggak hafal jalan, jadi saya masih meraba-raba ini. Tanyakannya lumayan ekstrim ya. Oke, biarkan dulu nyalip. Warga setempat di Chicago kan, saya mah harus meraba-raba dulu.
Ternyata jangan dulu atohnya, jangan dulu girang. Tadi dikasih banyak turunan. Ya, barusan habis ganti baterainya habis. Kita lanjut perjalanan di jalur ini, jalur Tasik Pangandaran via Cekos Cikasungka bagian pertama, Tasik Salopa, jalan alternatif dari Tasik Kota ke Salopa, nggak lewat jalan utama yang arah Cipatujah Pamijahan. Ini nama kecamatannya, aduh saya nggak tahu. Wow, tadi sambil ganti baterai saya buka dulu Google Map menuju ke pertigaan dekat Salopa itu sekitar beberapa kilometeran lagi. Sekitar 4 apa 5 kilometeran lagi. Sementara pom bensin sekitar 9 kilometeran lagi. Pom bensin Salopanya tuh, bensin saya sudah di garis merah ini. Oke, naik lagi. Betul, asik pisan jalannya. Kang, cina kalau malam gimana? Malam aman, cuman gelap kayaknya ini. Nah, saya juga ada senangnya siang-siang. Oke, sedikit tips touring kembali buat teman-teman semua. Kalau wah bekas longsor ini. Kalau teman-teman semua senang menjelajah jalan-jalan alternatif ataupun touring, saya lebih menyarankan siang hari. Siang hari terutama kalau senang menjelajah jalur-jalur alternatif, soalnya bisa lihat pemandangan ya teman-teman semua. Lihat pemandangan bagus-bagus, terus jalan bagus-bagus, betul-betul refreshing, jalan bagus-bagus. Terus lihat ya, kalau siang hari warung, bengkel, tambal ban dan sebagainya itu pasti buka-buka. Aduh ya, perhutanan naon ya, perkebunan ini kayaknya milik PTPN ini. Iya, jalan mantep ya, perkebunan PTPN di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Apakah sudah memasuki kecamatan Salopa ini? Saya nggak tahu. Aduh, ada petunjuk kebun Bagja Nagara. Oh, kebun Bagja Nagara ya teman-teman semua. Cuman gararing itu teh pohonnya, apakah bakalan tumbuh kembali atau enggak, nggak tahu. Aduh, dibuat naik turun ini jalannya, naik turun. Kemana coba si bapak teh, mobil plat D habis nyalip itu padahal mah blind spot. Untung saya slow. Yang plat nomor D di sini rada-rada ini ya, saya sudah berapa kali tadi teh rada-rada ngerakeun orang Bandung. Harusnya mah bisa ngitung gitunya. Sudahlah, lanjut perjalanan. Masih menurun ya, dan masih di perkebunan Bagja Nagara. Bukit Saga. Oh, Bukit Saga ini teh. Kita lihat pemandangannya. Betul, mantap tuh. Kalau cuacanya cerah, mantap. Lanjut gas. Masih ada truk. Masih di jalur Tasik Salopa, jalur alternatif Tasik Pangandaran, jalur sepi, jalur touring, jalur enakeun nya ieu mah. Tuh, yang touring saya sarankan mah mending lewat sini ya, touring. Kalau rombongan kan asik tuh, dibere bulak belok ya teh. Kalau mau istirahat banyak warung, silakan istirahat tuh yang di barusan di belakang Bukit Saga tuh, asik istirahat buat beli kopi, beli dobogan, beli apa kek. Oh, ada perbaikan jalan. Ada jalan yang kurang bagusnya ternyata teman-teman semua. Kita lanjut
Wah, nggak tahu amblas, nggak tahu bagaimana ini. Jalannya dibuat satu jalur ya Pak. Wilayah Bukit Saga. Mantap sekali. Tuh pemandangan anak. Hai. Dan yang saya kagum ini jalannya. Padahal yang Taraju jalannya jelek. Saya pikir jalan-jalan di Tasik yang lain jelek. Ternyata nggak semuanya ya teman-teman semua. Jadi kalau ada jalan jelek bukan berarti jalan yang lainnya jelek ya representasinya. Jangan digeneralisir. Ternyata yang di sini bagus nih. Ya, survei jalan pesantren Umul Quro. Mantap, aya pesantren di dia, euy. Pondok pesantren asik mondok di sini. Tuh. Ini mah khas sekali. Kesenangan di Nur Jurnai mah begini nih. Jalan kosong, alternatif, jalan sepi. Nanti ketemu jalan raya di Salopa. Jalan yang ramai arah Cikatomas, tapi nanti saya mah akan belok lagi di Lapang Bolang. Itu saya akan belok lagi ke jalan alternatif begini nih. Nanti tembus di Cijulang. Saya sambil ngecek BBM ini. Memasuki perkampungan warga kembali. Dan aduh tuh asik tuh buat istirahat di sana tuh, sok yang touring-touring. Udah touring mah resepna jalan-jalan sepi begini. Kalau jalan ramai mah suka pepisah. Yang lain udah pada nyalip gitunya. Yang paling belakang masih ketinggalan atau kehalang apalah pokoknya mah. Yang tengah-tengah di mana ada petunjuk. Cikatomas belok ke kiri, Tasikmalaya belok ke kanan. Ternyata saya sudah sampai di pertigaannya ya teman-teman semua. Pertigaan jalur Sukaraja Cikatomas, Sukaraja Salopa Cikatomas. Kalau belok ke kanan ke Sukaraja ke Tasikmalaya. Nah, ini pertigaannya. Belok kiri ke Cikatomas, Cibalong, Cijulang juga. Ke sana ke Tasikmalaya kota ya. Ke Sukaraja itu tembusnya. Sementara ke sini kita mengarah ke Salopa Cikatomas. Polsek Salopa. Nah, jalur ini dulu pernah saya videokan. Jalannya masih butut. Sekitar 2 tahunan yang lalu. Sementara sekarang sudah rada bagus nih. Walaupun ya ada lubang-lubang sedikit mah. Polsek Salopa. Oke, untuk bagian pertama sepertinya videonya akan saya cukupkan dulu sampai sini ya teman-teman semua. Jalur Tasik Pangandaran via Cekos Cikasungka. Sampai bertemu di perjalanan saya di bagian yang kedua. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Lanjut bagian kedua di Jinur Journey. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.